Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Omar Accounting Channel. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi pengetahuan ketika saya menjadi penguji sidang proposal skripsi, baik menjadi penguji utama maupun menjadi penguji kedua. Tapi sebelumnya, tolong like dulu, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Teman-teman, ketika Anda mau menghadapi sidang proposal skripsi, jangan terlalu tegang lebih dahulu. Kenapa? Sebenarnya untuk sidang proposal skripsi itu belum sidang yang sebenarnya. Karena di situ baru memaparkan rencana penelitian, ya, rencana penelitian atau rencana penulisan skripsi yang sesungguhnya. Jadi masih banyak nanti ada masukan maupun saran-saran dari dosen penguji, sehingga sebenarnya ujian yang sesungguhnya itu nanti ketika ujian skripsi. Jadi teman-teman nggak perlu tegang, nggak perlu nervous, ada caranya, ada tipsnya supaya tidak tegang. Sebelum saya belum masuk materi, kira-kira apa sih pertanyaan-pertanyaan saya ketika saya sedang menguji sidang. Yang pertama, malam harinya usahakan untuk istirahat yang cukup. Ya, jangan terlalu banyak begadang juga memikirkan untuk sidang besok pagi. Yang kedua, usahakan ada berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan syukur-syukur sebelum berangkat sidang itu bisa mohon doa restunya kepada kedua orang tuanya, terlebih-lebih kepada ibunya. Ini ajaran agama manapun juga mengatakan hal yang seperti itu, supaya ada ketenangan jiwa, ketenangan batin dalam menghadapi nanti di sidang dengan para penguji. Nah, saya biasanya ketika saya dalam sidang proposal tidak banyak sih pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, dan ini hampir semua pertanyaan yang standar dari dosen penguji, yang ditanya adalah mengenai judul. Kenapa Anda memilih judul ini? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, usahakan Anda tenang dan memaparkan argumentasi Anda kenapa memilih judul ini. Tentu saja dengan alasan yang ilmiah, jangan dengan alasan yang karena saya ngikutin dari teman, atau saya browsing dari ini, dari jurnal ini, atau saya menguasai ilmu ini, jangan begitu, tapi dengan argumentasi secara ilmiah. Nah, tentu saja alasannya bisa karena judul yang saya pilih ini sudah melalui studi-studi pendahuluan. Misalnya saya sudah banyak membaca tulisan karya ilmiah skripsi orang-orang lain, mungkin dengan penelitian terdahulu, kemudian sudah studi literatur, sehingga dosen yakin bahwa judul yang Anda angkat atau yang Anda pilih itu memang sudah melalui pendalaman, melalui pendahuluan, dan melalui pertimbangan-pertimbangan yang masak oleh Anda. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua itu juga hampir ya itu saja. Hampir semua dosen penguji saya rasa nggak begitu jauh lah, karena materi untuk sidang proposal itu masih istilahnya masih tambal sulam, ya, mungkin
ada penambahan di sana-sini, atau mungkin ada pengarahan, ada revisi sana-sini. Yang kedua, biasanya yang saya tanyakan, masalah yang Anda angkat dalam penelitian, dalam proposal ini misalnya. Seperti contoh kemarin dalam video saya yang pertama, misalnya Anda memilih judul pengaruh perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak terhadap PPh Badan. Nah, kenapa masalah ini Anda angkat? Ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa dari beberapa peneliti terdahulu, kemudian dari beberapa media pemerintah, misalnya dari press release dari kementerian, kemudian dari tulisan-tulisan yang beredar yang tentu saja valid, tulisan itu sumbernya juga valid, misalnya tentang target penerimaan pajak yang tidak memenuhi target misalnya. Nah, ini kan menjadi suatu masalah. Kemarin fenomenanya adalah pajak tidak sampai target. Artinya berarti ada masalah dengan penerimaan pajak. Nah, terkait dengan penerimaan pajak, masalahnya adalah kalau begitu berarti laba yang ada di perusahaan-perusahaan yang tercatat di kantor pajak atau di bawah yang terdaftar di Ditjen Pajak mengalami penurunan. Nah, masalah ini yang Anda angkat, ya, kemudian ingin dibuktikan dengan melalui studi empiris, ya. Jadi masalahnya adalah ingin mengetahui kenapa penerimaan pajak tidak sampai target, ya. Logikanya berarti ada beberapa perusahaan atau hampir seluruh perusahaan yang ada di bawah Ditjen Pajak itu mengalami penurunan laba. Nah, ini masalah yang Anda harus berikan argumentasi ini kepada dosen penguji supaya ada keyakinan, bahwa dosen penguji yakin bahwa rencana penelitian Anda itu berdasarkan dari fenomena, dan fenomena itu secara logika dan secara teoritis, secara konsep itu masuk akal, sehingga tidak perlu direvisi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan dari penelitian. Tujuannya untuk apa? Nanti biasanya kalau di skripsi itu antara 2 atau 3 atau 4 variabel lah, ya, tujuan penelitian itu misalnya untuk menguji pengaruh laba akuntansi terhadap PPh Badan, pengaruh laba fiskal terhadap PPh Badan, ya. Kemudian nanti tentukan variabelnya yang akan diuji misalnya. Nah, ini Anda harus meyakinkan kepada dosen menguji supaya tidak akan dikoreksi. Ya, tentu saja dengan argumentasi yang ilmiah. Jangan yang common sense, ya, jangan hanya non formal yang alasannya karena saya senang ini, karena saya ini. Nah, usahakan untuk memberikan jawaban kepada dosen penguji secara ilmiah dan secara konsep dan masuk akal. Ya. Kemudian, apakah proposal atau rencana penelitian Anda itu menarik untuk diteliti? Sebab apa? Kalau penelitian tadi hanya sekedar memenuhi kewajiban Anda sebagai mahasiswa untuk bisa lulus atau bisa diwisuda, tapi penelitian Anda hanya asal misalnya, pasti dosen penguji akan mengoreksi, mungkin bisa juga akan menambah atau mengganti judul yang Anda sampaikan. Nah, di sini Anda harus meyakinkan kepada dosen penguji bahwa rencana penelitian yang Anda buat itu sudah betul-betul melalui pendalaman materi, melalui studi, penulisan karya ilmiah terdahulu, melalui literatur, melalui studi pustaka, melalui observasi pendahuluan misalnya, melalui wawancara,
Supaya apa? Supaya Anda bisa meyakinkan kepada dosen penguji bahwa tujuan penelitian Anda itu sudah memang betul-betul siap, ya, sehingga ada keyakinan yang memadai terhadap penguji bahwa rencana penelitian Anda akan lancar dan tidak perlu direvisi. Itu pertanyaan standar sebenarnya, hampir semua penguji nggak jauh lah dari itu untuk menanyakan ketika sidang proposal. Nah, kemudian yang itu biasanya kalau kita penelitiannya ada menggunakan pendekatan kuantitatif, biasanya ada hipotesis. Nah, kira-kira hipotesisnya apa? Ya, karena hipotesis dengan pembatasan masalah, dengan judul itu memang harus relevan. Nah, hipotesis inilah yang akan dicari jawabannya nanti di studi empiris. Kita akan meneliti, kemudian kita uji, nah nanti di bab 4 nanti pembahasannya dan kesimpulannya di bab 5. Apakah hipotesis tadi diterima atau ditolak? Ya, ini kalau pendekatannya adalah kuantitatif. Tapi kalau pendekatannya kualitatif tidak ada hipotesis, ya. Itu terkait dengan judul yang tadi saya berikan itu adalah untuk penelitian kuantitatif. Yang keenam adalah sampel data penelitian. Apakah sudah Anda pikirkan sampel data penelitian itu misalnya terkait dengan laporan keuangan? Karena jarang ataupun tidak banyak perusahaan yang private company itu mau memberikan laporan keuangan untuk diteliti. Nah, biasanya itu kalau pengalaman teman-teman kami semua mengambil laporan keuangan itu dari laporan yang dipublish oleh perusahaan yang masuk bursa, karena mereka open atau terbuka. Kalau belum yakin kalau ingin mendapatkan sampel data penelitian, harus mencari dulu. Jangan sampai sudah sidang proposal, nanti bahan ataupun sampel datanya tidak dapat. Nanti kita harus mengulang lagi untuk membuat proposal. Kemudian yang pertanyaan yang biasanya terkait dengan rencana waktu, misalnya berapa lama kira-kira Anda bisa menyelesaikan penelitian lapangan misalnya. Kalau tadi menggunakan pendekatan kuantitatif, berarti menggunakan data sekunder, yaitu data yang kita ambil atau kita browsing dari Bursa Efek Indonesia, katakan seperti itu. Jadi teman-teman, inilah kira-kira pertanyaan-pertanyaan sekitar sidang proposal skripsi. Karena hakikatnya sidang proposal itu belum sidang yang sesungguhnya, karena baru mau melakukan riset. Ya, paling dosen penguji akan membenahi atau merevisi mungkin judulnya yang kurang pas, atau landasan teori di bab 2-nya mungkin grand teorinya kurang tepat, ataupun applicable teorinya kurang tepat, kemudian ada konsep-konsep yang harus dibenahi. Nah, ini akan yang menjadi perbincangan. Jadi belum merupakan sidang yang sesungguhnya. Namun demikian, kalau teman-teman siap, yang tadi pertanyaan-pertanyaan dan siap, insya Allah tidak akan direvisi, sehingga langsung bisa masuk ke riset empiris. Kalau kita melakukan penelitian lapangan. Nah, kemudian mengenai metodologi yang digunakan, misalnya apakah yang digunakan adalah data primer? Ini biasanya ditanyakan oleh penguji, apakah data sekunder? Terkait dengan penelitian pendekatan kuantitatif, itu biasanya menggunakan data sekunder, yaitu data yang dipublish oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu tentang laporan keuangan. Kemudian, apakah menggunakan metode sampling, atau menggunakan metode random, atau menggunakan purposive sampling. Nah, ini harus Anda siapkan, karena nanti
di antara penguji juga kadang-kadang akan menyinggung, kamu akan menggunakan metode apa, atau menggunakan sampling apa, menggunakan pengujian apa, atau menggunakan pengukuran apa. Nah, ini teman-teman harus siapkan semuanya, sehingga tidak banyak yang direvisi. Jika Anda siap seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan yang saya paparkan tadi, mudah-mudahan sih tidak ada koreksi, atau bahkan koreksinya hanya sedikit, misalnya hanya mengenai landasan teorinya kurang, atau landasan teorinya ganti teori ini, teori itu, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga sekali lagi, sidang proposal skripsi tidak perlu kita harus pegang, tidak perlu kita harus bingung, tidak perlu kita harus seperti beban berat, ya, karena sidang proposal skripsi itu belum sidang yang sesungguhnya, tapi baru merencanakan rencana untuk riset, ya, untuk mencari data, mengumpulkan data, dan akhirnya mengolah data sehingga menjadi sebuah kesimpulan, jadi membuat sebuah karya tulis yang namanya skripsi. Teman-teman, saya punya peliharaan nih, kucing dari ras atau keturunan dari Mesopotamia ya, yang sekarang menjadi atau negara Persia zaman dulu, yang sekarang menjadi negeri Iran. Dan ini sudah mengalami beberapa kawin silang. Tapi untuk yang saya punya ini masih dibilang original, ya, karena ciri-cirinya adalah rese, kemudian muka yang rata. Ini teman-teman, apa hubungannya antara akuntansi dengan kucing? Nah, hubungannya adalah ketika kita bicara akuntansi, itu kita yang sebagian besar kita gunakan adalah otak kiri kita. Sementara kalau kita bicara masalah kucing, adalah hobi, itu menggunakan otak kanan kita. Sehingga apa? Akan melahirkan sebuah keseimbangan. Jadi ini menjadi keseimbangan saya ketika kita sedang pusing mikirin skripsi, menguji skripsi, mikirin accounting. Hiburan kita adalah kita bisa bercengkrama dengan ini, peliharaan kita ini. Agak malu-malu, salah satu karakter kucing Persia itu adalah cool, pemalu, ya, pemalu dan tidak banyak bicara, tidak banyak meong-meong, ya. Ini selingan teman-teman. Jadi itu tadi yang saya berikan adalah pengalaman saya ketika menguji, baik menguji proposal skripsi maupun menguji skripsi. Dan pengalaman juga kita pernah kita sidang skripsi, kita sidang tesis, dan kita sidang disertasi. Saya rasa memang perasaan untuk confuse, untuk takut, untuk minder memang ada, tapi itu bisa diminimalisir dengan apa? Sebelumnya kita adalah berdoa, kemudian siapkan diri dan pikiran kita. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau proposal itu Anda tulis sendiri, saya rasa tidak akan ada masalah dengan sidang proposal skripsi. Barangkali itu sedikit sharing pengalaman saya ketika saya sedang menguji proposal. Sebelum saya akhiri, saya mohon minta tolong like dulu, subscribe, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan supaya bermanfaat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.